Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini kita lanjutkan kuliah anatomi fisiologi manusia mengenai sistem ekskresi. Sepertinya ibu yang dari Papua belum sempat hadir ya. Jadi sistem ekskresi kita lanjutkan dulu. Nanti kalau beliau hadir mungkin kita semacam penguatan saja terhadap apa yang sudah kita bahas. Ya. Terkait minggu lalu kita bahas mengenai sistem reproduksi ya, sudah berapa sistem yang kita bahas itu? Ada sirkulasi, respirasi, saraf, hormon, kemudian reproduksi ya. 5. Hari ini kita bahas mengenai sistem ekskresi, sistem perkemihan ya. Ada yang mau tanyakan dulu dari materi sebelumnya atau kita lanjut ke sistem urinaria? Tidak ada? Ya, kita lanjut ke sistem urinaria. Coba, yang pipis pagi tadi lihat warna urinnya? Lihat, Pak. Yang warna mana? Elparisi yang mana? Warna kuning pudar, Pak. Jadi ini ya, 1, 2, 3, 4. Yang 5. nomor 3, Pak. Nomor 3. Ada yang berbeda? Nomor 4. Waduh, nomor 4. Ada yang lain? Nomor 4, Pak. Nomor 4. 4, Pak. Ya. Yang nomor 4 itu tidur jam berapa? 10, Pak. 10, Pak. 11, Pak. 10, 11 ya. Jadi yang nomor 4 ini normal katanya. Tetapi minum air segera. Itu saya tanyakan kenapa jam berapa tidur? Ya, karena mungkin sudah dehidrasi malam tadi ya. Jadi walaupun kita tidur, kita bernapas, kita membuang uap air. Kemudian kalau mungkin dia nggak punya AC ya, atau ini ya keringatan. Jadi ada air yang keluar. Sedangkan pada waktu tidur, rasa haus itu agak ditekan. Ya, karena fisiologis tubuh dikurangi. Sehingga ketika kita bangun memang agak pekat kuningnya. Ya, karena kita sudah dari jam 10 malam tidak minum air. Tapi normal seharusnya kalau dalam sehari-hari yang nomor 3 ini. Ya, jadi jernih ke kuning-kuningan. Ya. Kalau yang sudah jatuh ke yang ini, ya ini sudah agak berat. Ya. Ada yang pernah seperti ini? Tidak, Ini, Pak. tidak ya? Enggak. Tidak, Pak. Saya rasanya pernah yang agak sampai ke sini ya. Ini pas sudah apa dulu waktu kena demam berdarah. Ya, demam berdarah HB saya itu pernah sampai ke 52.000. Berapa HB orang normal? Siapa ini? Denny Saputra. Bukan HB, trombosit. Jadi trombosit saya itu sampai ke 52.000. Berapa trombosit orang normal, Denny? Mana si Denny? Hanya ada Zoom-nya yang hadir. Ada? Nggak ada Denny Saputra. Berapa trombosit orang normal? 150.000 sampai 400.000, Pak. Ya, 150.000. Jadi kalau sudah drop sampai ke 52.000 itu sudah lumayan parah ya. Sudah jauh. Jadi kalau habis kecelakaan, itu kan banyak sisa-sisa sel tubuh yang harus dihancurkan, yang harus dibuang. Ya, jadi dengan yang baru biasanya akan lebih ke warna yang seperti ini.
Ya, dan juga kalau misalnya kerusakan kantung empedu, ya akan. Jadi ini ada beberapa indikasi warna urin menunjukkan kesehatan yang bervariasi pada seseorang. Ya, tapi belum tentu. Ini misalnya kalau hanya dalam kasus 2 atau 3 hari, ini mungkin tidak terlalu berat ya. Tapi kalau sudah sampai hitungan minggu, warna urinnya begini ya, itu ada indikasi kelainan. Ya, bisa jadi misalnya penyakit uretra, penyakit sipilis, raja singa, dan semacamnya itu akan memberi warna yang berbeda pada urinnya. Ya, kita mulai dari awal. Ya, sistem urinaria. Organnya apa kemarin, Mariati? Organ dari sistem urinaria dari awal sampai akhir ada berapa organnya? Ada, Mariati? Ini banyak kan. Ayo, Ada, Pak. Apa saja organ dari sistem urinaria? Ginjal, kandung kemih, uretra. Iya bukan? Coba berurutan. Dari ginjal, kemudian kandung kemih, ureter, terus saluran kencing. Nah, itu belum berurutan itu. Seli puspita? Iya Pak, Apa urutannya? dari ginjal, terus ke kandung kemih, uretra. Jadi ginjal kandung kemih itu berdempetan Di bawahnya Pak. di bawahnya tanpa ada saluran. Ada Pak. Coba Olpi Andari. Olpi? Ini masih ngangkat jemuran mungkin ya. Pagi-pagi sudah ngangkat jemuran. David Halomuan? Ada Pak, Apa aja? ada Pak. Ginjal, terus saluran ureter, terus kantong kemih, terus ureter, terus itu Pak, Ginjal, ureter, kantung kemih, kantong kemih, uretra, itu yang terakhir lubang toilet. saluran. Ya, Kayaknya kalau sudah sampai uretra berarti sudah sampai di ujung ya. Kalau masih ada Iya. sambungannya ya lubang toilet lagi. Ya, jadi ini anatomi dari sistem ekskresi kita. Kita punya 2 ginjal kiri dan ginjal kanan. Yang warna merah ini adalah arteri, yang warna biru adalah pembuluh darah vena. Jadi darah yang pekat yang berisi sampah itu masuk ke ginjal. Isinya ya sampah itu ada urea, ada natrium, ada klor, ada gula, ada banyak ya hormon, sisa minuman yang tidak bisa kita cerna, misalnya minuman-minuman stamina, ya itu nanti masuk ke ginjal. Di ginjal darah kotor itu yang berisi sampah tadi itu akan disaring, ya. Setelah itu hasil kotoran itu akan masuk ke ureter, sedangkan darah bersih akan kembali masuk ke vena dan kembali dibawa ke jantung. Jadi kita punya 2 ginjal kiri kanan dan pada masing-masing atasnya itu terdapat kelenjar adrenal, ya, yang berfungsi untuk menghasilkan adrenalin, ya. Nanti dari ginjal akan turun ke pipa, ke bawahnya ureter untuk disimpan sementara sebelum dibuang, yaitu namanya di kantung kemih. Dari kantung kemih itu secara sadar kita akan mengeluarkan ke uretra, ya, ke lingkungan. Jadi dari ginjal ke kantung kemih itu tidak sadar. Jadi selama kita tidur, selama kita beraktivitas itu akan terus mengalir sampai ke kantung kemih. Namun dari kantung kemih ke lingkungan itu kita keluarkan secara sadar. Jadi ini kantung kemih ini sifatnya fungsinya penampungan sementara. Ya, tidak ada proses yang terjadi di sana. Kita punya 2 ginjal. Nah, kita sering dengar istilah ada donor ginjal ya. Jadi salah satu ginjalnya disedekahkan.
Kira-kira berpengaruh nggak? Apa kira-kira? Berpengaruh, Pak. Jadi kan dia lebih apa namanya? Kalau cuman sebelah kan lebih berat kerjanya berarti. Lebih berat tapi hidup ya? Hidup, tapi itulah nggak bisa capek. Kalau capek nanti langsung. Ya, jadi mirip dengan paru-paru yang kemarin ya. Jadi paru-paru itu juga bisa diamputasi, bisa dipotong. Jadi kita punya 5 gelambir, kalaupun dibuang agak 2 gelambir itu masih bisa hidup. Hati juga demikian, hati kita punya 5 gelambir juga. Nanti kalau dipotong, didonorkan misalnya untuk orang terdekat, ya, karena donor itu juga harus ada kekerabatan. Jadi jangan benar-benar asing, ya. Itu nanti bisa tumbuh lagi. Ginjal juga demikian, itu bisa didonorkan. Ya, tapi ginjal tidak bisa tumbuh lagi. Kalau didonorkan ya sudah hilang, tinggal sebelah. Namun masih bisa hidup normal, ya. Tetapi pekerjaan ginjal akan menjadi lebih berat. Nah, untuk mengurangi kerja ginjal biasanya ya mengurangi konsumsi protein. Semakin banyak protein yang dimakan, semakin banyak amonia yang dihasilkan. Semakin banyak amonia, semakin banyak urea yang harus dibuang. Semakin banyak urea yang harus dibuang, maka semakin berat pekerjaan dari ginjal. Oke, 4 ya, ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Di kantung kemih dan dari ureter, kantung kemih sampai uretra itu sebenarnya tidak ada proses di situ. Jadi tiga-tiganya ini hanya tempat penyimpanan sementara dan hanya sebagai pipa. Sedangkan proses ekskresi sesungguhnya itu terjadi pada ginjal. Jadi 1, 2, 3 ini sifatnya hanya sebagai pipa paralon ya, untuk menghubungkan dari tempat produksi sampah ke pembuangan akhir. Nah, posisi ginjal kanan sedikit lebih rendah. Kemudian di bagian atasnya ada kelenjar adrenal. Kemudian ginjal dibungkus oleh kapsul jaringan ikat untuk menjaga ginjal tetap pada posisinya. Fungsi ginjal itu optimal mulai saat umur 3 bulan. Sebentar ya, ada telepon. Halo Pak. Aku jawab lupa. Ya, jadi ini dibaca ya, fungsi optimal dimulai saat umur 3 bulan. Bagi nanti yang akan menjadi ibu bapak. Apa kira-kira yang harus dicermati? Fungsi optimal dimulai saat umur 3 bulan. Jadi di bawah 3 bulan dia belum bisa membuang banyak urea. Jadi bayi di bawah 3 bulan jangan diberi makanan yang aneh-aneh. Ya, diberi makanan yang sampahnya sedikit. Bahkan susu formula pun tidak dianjurkan untuk anak di bawah berapa? 3 bulan. 3 bulan. Di bawah 6 bulan. Ya kan. Hah? MPASI juga kan Pak? MPASI itu kan Pak? MPASI itu apa? Makanan pendamping ASI. Iya sama, ya tidak dianjurkan. Jadi 6 bulan ke bawah itu seharusnya ASI tok, ya. Jadi ya terutama karena ini fisiologis ginjal itu yang belum bisa membuang sampah. Jadi kalau ASI itu kan hampir tidak ada sampahnya, sebenarnya murni nutrisi. Nah kalau nanti diberikan makanan tambahan, ya pembuangannya akan susah, terutama saat bayi masih berumur di bawah 3 bulan. Karena ginjalnya belum bisa berfungsi secara optimal. Jadi walaupun kamu itu crazy rich, apa itu crazy rich? Kayak nggak ketulungan ya, tetap ASI yang paling baik untuk bayinya. Ini bagian-bagian dari ginjal, di histologi sudah kita bahas, ada medula, ada korteks, dan yang bagian ini apa dalamnya? Ada yang ingat? Waktu histologi, bagian pinggir dari sini ke sini, ini kita sebut sebagai medula. Bagian yang Pelvis renalis ya. Yang ini bagian ini disebut sebagai ini korteks ya, ini korteks, ini medula, dan ini pelvis renalis. Korteks itu bagian pinggirnya tempat banyak nefron. Nefron itu sel-sel ginjal.
Jadi kalau kita katakan ginjal ini sebagai sebuah kecamatan, maka nefron itu ibarat rumah-rumahnya. Jadi rumah-rumah inilah yang menjalankan fungsi kehidupan. Jadi ginjal itu kesatuan, ya kesatuan. Tapi di dalamnya itu nefron. Kalau misalnya kita punya sekitar 3 juta nefron, nah gagal ginjal itu dikatakan kalau nefron-nefron ini mati. Kita punya 3 juta, kalau mati 2 juta berarti sisa 1 juta. Nah 1 juta itu kan berarti sudah tinggal 1/3. Berarti fungsi ginjalnya tinggal 1/3. Walaupun ginjalnya masih di situ, ya ginjalnya tidak ada perubahan. Tapi fungsi ginjal itu nefron, yang bukan ditentukan oleh ginjalnya. Kita punya sekitar 3 juta kiri, 3 juta kanan nefron. Nah, ini yang melaksanakan proses penyaringan darah. Jadi semua nefron itu satu kesatuan penyaring darah. Jadi waktu histologi kita bahas nefron itu ada tubulus Malpighi, ada kapsul Bowman, ada tubulus contortus proximal, ada lengkung Henle, dan ada tubulus contortus distal. Kelimanya inilah disebut sebagai satu nefron. Jadi ada bagian untuk menyaring darah yang disebut dengan tubulus Malpighi dan kapsul Bowman. Kemudian ada bagian, itu kalau bahasanya kan disebut sebagai filtrasi. Ada bagian untuk reabsorpsi, di tubulus contortus proximal. Kemudian ada bagian augmentasi, pengendapan di lengkung Henle dan tubulus contortus distal. Nah, kesatuannya inilah yang disebut sebagai satu nefron. Dibayangkan sangat banyak pipa-pipa di dalam ginjal. Karena saat saya katakan tadi, kita punya 3 juta nefron. Masing-masing nefron itu memiliki setidaknya 3 pipa. TKP, lengkung Henle, dan TKD. Ya, jadi yang banyak ini adalah pipa-pipa semua. Yang seperti serabut-serabut ini pipa semua. Nanti hasil saringannya baru dibuang ke sini, ke pelvis renalis, pengumpul. Nanti dari pelvis renalis dibawa ke ureter. Ini strukturnya. Ini yang saya katakan tadi sebagai satu nefron. Jadi ada bagian di sini kapsul Bowman dan tubulus Malpighi. Nanti airnya akan keluar menuju ke tubulus contortus proximal. Tidak kelihatan di sini ya. Tubulus contortus proximal, ini yang merah ini arteri yang masuk ke tubulus contortus proximal. Ini tubulus contortus proximal yang turun. Ya. Jadi ini dari bagian biru sampai ke atas, ini bagian korteks, pinggir ginjal. Dari bagian biru sampai ke bawah ini sudah medula. Lengkung Henle ini ya, ini yang melengkung. Ini yang disebut sebagai lengkung Henle, yang posisinya itu berada di bagian medula. Nah ini juga lengkung Henle. Jadi lengkung Henle-nya bervariasi. Ada yang jauh masuk ke dalam medula, ada yang hanya pendek di dalam medula. Jadi kalau dia posisinya seperti ini berarti TKP-nya ini sudah turun lengkung Henle, maka di sini TKD, tubulus contortus distal. Nanti akan ya bermuara ke sini, ke pipa besar ini yang disebut sebagai pelvis renalis atau pengumpul air urin. Fungsinya ya pembuangan sampah, air, urea, asam urat, kreatinin. Kreatinin ini sisa perombakan sel darah merah. Ya. Jadi yang memberi warna kuning pada fesesnya itu juga dari perombakan sel darah merah. Ada fesesnya yang nggak kuning? Ada nggak yang punya feses nggak kuning? Feses kalau Feby tuh Pak sesuai apa warna yang dimakan malam tadi biasanya. Pernah merah gitu, pernah hijau? Kalau biasanya kalau makan buah naga pink warnanya. Kalau kebanyakan makan sayur hijau. Ya. Kalau kebanyakan makan wortel oranye. Kalau kuning dari mana datangnya? Pernah makan yang kuning? Ya, jadi normalnya warna feses itu kuning ya. Kuning itu juga yang memberi warna pada urin. Jadi urin itu juga kekuningan.
itu hasil dari perombakan sel darah merah di hati. Jadi ada kreatinin, ada urobilin, ya itu hasil perombakan nanti dibuang melalui feses dan melalui urin. Ya. Kemudian yang kedua, waktu fisiologi hewan sudah belajar kita homeostatis. Homeostatis itu untuk menjaga keseimbangan air. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit ya. Tapi bukan cuma air, elektrolit juga. Elektrolit ini ion. Vitamin K, vitamin Na, Cl ya, dan semua elektrolit itu dijaga keseimbangannya. Kemudian pH darah juga dijaga di antara 7,35 sampai 7,45. Kemudian juga menjaga tekanan darah. Bagaimana caranya air mempengaruhi tekanan darah? Ada yang tahu? Caranya sistem urinaria mempengaruhi tekanan darah. Kalau kita konsumsi airnya lambat ya, jadi lama nggak minum air, itu tekanan darahnya akan naik. Karena darah menjadi pekat. Ya. Kemudian kalau kita terlalu banyak minum zat-zat yang tidak bisa dicerna tubuh atau susah dikeluarkan, itu juga tekanan darahnya akan naik. Jadi misalnya kalau mengandung terlalu banyak elektrolit, jadi kalau sanyo misalnya ya, memompa antara oli dengan air, mana yang lebih berat? Oli. Oli. Ya, kenapa oli? Karena lebih kental, Pak. Karena lebih pekat ya. Jadi tekanan darah juga begitu. Jadi kalau darah itu banyak sampahnya, ya misalnya orang yang kena diabetes itu kan gulanya tinggi dalam darah. Membuat darah itu menjadi lebih kental. Ya, sehingga tekanan darahnya menjadi naik. Tapi bukan hanya gula ya, asam urat, kemudian zat-zat pemacu energi ya. Semakin banyak elektrolit maka tekanan darahnya akan semakin tinggi. Kemudian fungsi ginjal berikutnya adalah untuk mengaktifkan vitamin D. Ya, biasanya vitamin D itu kita peroleh dalam bentuk namanya prekursor atau bakal vitamin D. Nah, itu diaktifkan di ginjal. Kemudian memproduksi eritropoietin yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sel darah merah, terutama pada bayi. Nah, kenapa bayi lagi? Ada yang tahu kenapa ini lebih dominan pada bayi? Coba, siapa yang bisa logikakan? Kenapa kalau pada orang dewasa sel darah merahnya itu tidak perlu eritropoietin? Darah merah dibentuk di mana? Sumsum tulang belakang. Kalau bayi sumsum tulang panjang ya, bukan sumsum tulang panjang. Nah, kalau pada bayi kan tulangnya belum apa ya? Sumsum tulang panjang belum sempurna, belum optimal. Jadi produksi sel darah merahnya masih harus dibantu. Ya. Kemudian untuk menghancurkan insulin ya. Jadi kalau sisa-sisa hormon insulin ya itu dihancurkan di ginjal. Ini menghasilkan prostaglandin. Untuk yang prostaglandin ini untuk apa gunanya ya kemarin? Kalian tahu apa guna prostaglandin? Kemudian untuk mengatur tekanan darah. Coba nanti cek, lupa saya apa guna prostaglandin ini. Ada nggak hubungannya dengan ini, menyusui? Kemudian darah yang disaring itu sekitar 180 liter per hari. Kita punya berapa liter darah? Cesi? Berapa liter darah? Berapa liter Anggra ini? Anggra di Merdian? Iya, Pak. Berapa liter darah kita? 4-5. 4-5. Jadi 180 liter darah sehari. Dari mana datangnya? Kita cuma punya 5 liter darah. Dari mana datangnya sampai 180 liter? Hah? Dari mana? Siapa yang tahu jawabannya?
Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Kita kan hanya punya 5 liter darah. Tapi ginjal itu menyaring darah sekitar 180 liter per hari. Jadi menyaringnya itu bolak-balik, Pak. Bolak-balik. Tidak Ya. sekali. Tidak sekali. Jadi berapa kali kira-kira darah kita melewati ginjal setiap hari? 180 bagi 5. Berapa? 36 kali, Pak. 36 kali ya. Jadi sekitar itulah darah kita mutar ya. Jadi mutar terus darah itu ya. Perginya membawa oksigen, membawa gula, pulangnya membawa karbon dioksida, ke ginjal membawa urea ya. Jadi benar-benar truk yang super sibuk ya. Jadi apapun penyakitnya biasanya ketahuan dari darahnya. Ya, jadi kalau ke rumah sakit, ke dokter, yang pertama kali itu ditensi, lihat tekanan darah. Kalau tekanan darahnya sudah nggak normal, berarti sudah ada gangguan. Kemudian cek lagi darahnya, diambil, dilihat, ukur darah merah, darah putih, ukur trombosit, ukur kreatinin, ukur ya banyak hal yang mereka cek di darah. Sampai ratusan jenis partikel yang ada di darah. Karena darah itu memang kemana-mana gerilya. Ya, sebagai truk, sebagai pengangkut apapun, bahan bersih, bahan baku, bahan kotor, ya semua diangkut. Sehingga fisiologis tubuh seseorang itu biasanya dapat dideteksi dari kandungan darahnya. Kemudian pada ayat ini, kita memiliki sekitar 40 liter air di dalam tubuh kita. Jadi kalau berat badannya itu 60 kilo, 60%-nya itu adalah air. Jadi sekitar 36 kilo ya. Jadi 60% tubuh kita itu adalah air. Ya. Jumlah air terbesar itu berada di dalam sel, dalam bentuk sitoplasma. Jadi setiap sel ada airnya. Jadi ada membran sel, ada sitoplasma, dan ada inti sel. Nah, kalau digabung keseluruhan isi dari sitoplasma itu sekitar 25 liter. Dan itu menyumbang 40% dari berat badan kita. Sedangkan sisa yang 15 liter itu bisa dalam bentuk cairan antar jaringan, seperti di bawah kulit. Jadi kalau kulitnya terkelupas itu ada cairan kekuningan itu, yang putih itu, ya itu interstisial, atau dalam bentuk plasma, ini yang dalam darah. Ya, yang cairan darah itu plasma. Kemudian ini homeostatis dari air, masuknya dalam bentuk minum, makan, dan sisa metabolisme. Apa kira-kira sisa metabolisme yang menghasilkan air? Ada? Siapa yang tahu? Apa sisa metabolisme kita yang dalam bentuk air? Coba Triana di Agustin. Apa sisa metabolisme kita dalam bentuk air? Jadi walaupun kita tidak minum, tidak makan, tetapi kita punya air dalam tubuh. Dari mana datangnya kira-kira? Keringat mungkin, Pak. Itu kan keluar, yang masuk. Kelenjar minyak bukan, Pak? Kelenjar minyak. Ini sisa metabolisme katanya? Hidrogen peroksida, Pak. Hidrogen peroksida. Bukan hidrogen peroksida. Coba diingat lagi reaksi dari respirasi. C6H12O6 ditambah apa? Apa Zalia? C6H12O6 Ditambah 6O2, Pak. 6. terus hasilnya? 6H2O plus 6CO2. Oke, H2O itu apa? Air. Air. Terjawab? Berarti glukos. Air. Ya. Oh, iya. Coba disimpulkan Dwi Putri Rahmayuni. Coba disimpulkan. Dari mana air metabolisme itu? Dari katabolisme berarti, Pak. Iya, betul. Jadi walaupun kita tidak minum air, tidak makan air, tapi tubuh kita bisa memproduksi air sendiri, tapi sangat kecil jumlahnya. Tidak cukup.
Jadi produksi air ini adalah dari hasil pemecahan glukosa. Jadi C6H12O6 ditambah dengan 6O2 akan menghasilkan 6 karbon dioksida yang kita buang melalui paru-paru dan 6 molekul air, ya, 6H2O. Jadi ada sisa metabolisme yang masuk sebagai air. Kemudian keluarnya dalam bentuk keringat, ya. Kemudian penguapan, jadi kita bernapas itu membuang uap air. Kemudian ada dalam bentuk feses, jadi feses itu enggak padat. Feses itu pasti ada airnya. Kemudian yang paling banyak ya dalam bentuk urin. Dan ini akan jumlah air masuk dan jumlah air keluar akan mempengaruhi urin. Apakah dia pekat atau encer. Ya, semakin banyak kita minum, semakin encer urinnya. Semakin sedikit minum, maka urinnya akan semakin pekat. Pengaturannya ini dibantu oleh hormon ADH. Apa itu hormon ADH? Apa Dendi Apriansah? Apa kepanjangan dari ADH? Dendi, ini Zoom-nya terus yang cuma hadir ini. Orangnya nggak pernah hadir. Yesi Marentika? Apa itu hormon ADH? Ada juga. Iya, Pak. Nah. Coba, apa pertanyaan saya tadi? Apa pertanyaan saya tadi? Enggak ini berarti ya. Hormon ADH, Pak. Apa kepanjangan dari hormon ADH? Antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon. Apa gunanya ini? Untuk menjaga keseimbangan air, Pak. keseimbangan air, Pak. Menjaga keseimbangan air. Apakah dia menurunkan atau meningkatkan volume urin? Menurunkan, Pak. Jadi ya, sifatnya itu menurunkan volume urin, jadi menahan air tetap berada dalam tubuh. Dan kita sering mengkonsumsi zat-zat diuretik, kan sering dengar ya. Jadi ada ADH, ada lawannya, itu kan anti diuretika hormon, berarti lawannya zat-zat diuretik. Apa contoh zat diuretik, Trinadia Agustin? Kita sering mengkonsumsi zat diuretik, kopi, teh, extra jos, apalagi yang roso-roso itu, kuku bima, itu sebenarnya zat-zat diuretik. Jadi zat diuretik ini lawannya antidiuretik. Jadi zat diuretik itu memacu pengeluaran air. Ya. Nah, lawannya itu ADH, antidiuretik, itu yang menahan air tetap berada dalam tubuh. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi zat-zat diuretik seperti kopi, teh, extra jos, kuku bima, maka itu urinnya akan lebih banyak. Ke kamar mandinya akan lebih sering. Ya. Kemudian mekanisme air keluar masuk sangat penting dalam pengaturan pH darah. Ya, karena semakin air sedikit masuk, maka darah akan semakin kental karena ionnya akan semakin banyak. Nah, ion semakin banyak, maka pH-nya akan semakin asam. Pola aliran darah di ginjal, ya, dari arteri, dari aorta, masuk ke renal arteri, segmental, interlobar, arcuate, kortikal, aferen, nanti dari aferen baru terjadi penyaringan di glomerulus. Nah, ini di aferen arterial ini darah kotor, masuk ke glomerulus untuk penyaringan urea terutama, nanti keluarnya menjadi dari arterial eferen. Di arterial eferen ini darahnya sudah bersih. Ini pola aliran darahnya. Ya, tidak akan terlihat di sini karena sangat rumit ya. Yang jelas yang arteri ini darah masuk ke glomerulus, glomerusnya di sepanjang ini, di sepanjang korteks. Tapi bagaimana yang arcuate, mana yang cortical radiate, mana yang afferent tidak akan kelihatan di sini, karena semuanya di sini posisinya, ya hampir bertindihan. Ini proses pembentukan urin. Ini yang kapsul Bowman. Kapsul itu ya apa? Kapsul itu pelindung ya, kapsul Bowman. Kenapa dinamakan Bowman? Ya, yang menemukannya si Bowman. Kapsul di dalamnya ada glomerulus ya.
berupa ini yang penyaringan darah. Ini darah dari arteri masuk, kemudian kontak dengan epitel dari kapsul Bowman. Nah, darah-darah sampah-sampah itu nanti masuk ke sini. Ini setelah keluar dari yang seperti cakram ini, maka dia akan menjadi tubulus contortus proximal. Ya, jadi strukturnya itu glomerul yang saya katakan sebagai nefron adalah gabungan dari sini sampai ke sini. Jadi gabungan seluruhnya ini yang disebut sebagai satu nefron. Dan kita punya 3 juta nefron pada satu ginjal. Jadi sangat rapat di dalam korteks ginjal. Pipanya ada 3, yang ini tubulus contortus distal, kemudian yang melengkung ini lengkung Henle, kemudian dari lengkungan ini sampai ke batas kapsul Bowman itu tubulus contortus distal. Nah, gabungan yang ini disebut sebagai glomerulus, yang terdiri dari 2 bagian, yaitu kapsul Bowman dan tubulus Malpighi. Ya, bisa paham kira-kira strukturnya. Keseluruhannya disebut dengan nephron. Nephron itu terdiri dari glomerulus, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal. Glomerulus terdiri dari 2, yaitu kapsul Bowman yang bagian ini, yang memegang, dan tubulus Malpighi yang di dalamnya. Jadi penyaringan darah itu terjadi di tubulus Malpighi. Hasil kotornya nanti dibawa ke kapsul Bowman. Dari kapsul Bowman terus masuk ke tubulus contortus proximal, ke lengkung Henle, tubulus contortus distal, baru nanti ke pelvis renalis, ke collecting duct. Apa proses yang terjadi pada masing-masing ini? Nah, kalau pada glomerulus itu filtrasi. Jadi darah yang warnanya merah itu nanti hasil keluarnya dalam bentuk darah yang tidak lagi darah, jadi sudah berwarna putih jernih ke kuning-kuningan. Nah, jadi tidak ada sel darah merah yang lewat. Jadi jaringannya itu saringannya itu sangat hebat, sangat ketat. Kita punya berapa sel darah? Siapa lagi yang mau ditanya ini? Yang Trinidad Agustin tadi nggak ada ya. Zalia, berapa jumlah sel darah merah kita? Ada Zalia di sini? Ada Pak. Nah, berapa jumlah sel darah merah kita? Dalam 1 ml darah? Berapa? 150.000 ya Pak? Langkah dikit itu. Tadi trombosit yang 150.000. Jadi trombosit 150.000. Darah putih berapa? Darah merah berapa? Cahaya Ramansyah? Ya Pak. Berapa jumlah darah merah kita per mililiter darah? 4-5 juta Pak. 4-5 juta. Darah putih? 3-5 juta. 3-5 juta. Ya. Yakin? Ini 3.400 sampai 9.000 Pak. Ya. Jadi kalau ditotalkan berapa jumlah darah kita per mililiter? Darah merahnya 5 juta, darah putihnya tadi 9.000. Tambah dengan trombositnya 300.000. Berapa totalnya? 5.400.000-an ya. Itu per mililiter. Kita punya darah 5 liter. Jadi 6 juta dikali dengan 5 liter itu berapa mililiter? Berapa mililiter Cindy Silaban? Kita punya 5 liter darah. Yang tadi itu per mililiter. Jadi kalau 5 liter kita jadikan mililiter berapa? Ada Cindy? Ada. Berapa? Nggak usah dimatikan. Ini ngomong adab. Mati lagi mikrofonnya. Berapa? Mati hilang lagi. Lucy Maharani? Kalau 5 liter jadikan mililiter berapa? Mililiter dijadikan liter, Pak. Bukan, tadi kan kita punya darah 5 liter. Sedangkan darah yang kita hitung itu per mililiter. Jadi kalau liter jadikan mililiter. Dikali 100. Kali 100. Dikali.
Kali 1.000 Pak. Hah? Kalinya dikali 1.000 Pak jadi 5.000 liter. Mililiter. 5.000 mililiter kali 6 juta. Berapa? Miliar. Banyak ya. Banyak Pak. Nah, satu pun tidak ada yang lewat. Jadi sebanyak itu sel darah kita yang terdapat dalam tubuh tidak akan lewat di tubulus Malpighi, tidak akan lewat di kapsul Bowman. Jadi pas keluar dari sini, dari kapsul Bowman itu sama sekali 0 sel darah. Kalau ditemukan sel darah itu berarti ginjalnya sudah rusak, sudah termasuk dalam kelainan. Ya, bayangkan bagaimana hebatnya nefron melakukan proses penyaringan. Jadi yang keluar di sini air, kemudian ada urea, terutama urea yang harus dibuang, ada garam, NaCl, ya, kemudian ada ion amonia, HCO3-, ya, kemudian nanti ada hormon, ada vitamin. Jadi vitamin yang kelebihan itu dibuang. Jadi itu semuanya di sini. Tapi tidak akan pernah menemukan struktur tubuh, tidak akan pernah menemukan protein, ya, tidak akan pernah menemukan sel darah, ya, semuanya sudah dalam bentuk sisa-sisa metabolisme. Semakin ke sini Lekung Henle, ya, airnya banyak diserap, ya, kemudian garamnya juga terus diserap, jadi nanti garamnya akan jauh berkurang antara tubulus contortus proximal dengan sampai di collecting duct, ya, di tubulus pengumpul. Di sini disebut sebagai urin primer, jadi ketika pas keluar dari kapsul Bowman itu urin primer. Nanti setelah keluar dari lengkung Henle itu sudah menjadi urin sekunder. Apa bedanya urin primer dengan sekunder? Kandungannya apa? Yang primer belum diserap, belum diaugmentasi, Pak. Apa molekul yang terdapat di urin primer tapi terdapat di molekul yang terdapat di urin primer tapi tidak terdapat di urin sekunder? Protein, Pak. Protein. Tapi saya katakan tadi protein tidak akan pernah lewat. Glukosa, Pak. Glukosa Bukan. glukosa dan apa? Apa yang terdapat di sini? Ini kan saya katakan tadi urin primer yang mengalir di pipa ini. Ini urin sekunder. Nah, apa yang terdapat di sini tapi tidak terdapat di sini? Tadi satu sudah jawab yaitu glukosa. Jadi masih ada sisa-sisa glukosa di sini. Yang kedua adalah asam amino. Jadi urin primer itu masih mengandung glukosa dan masih mengandung asam amino. Tapi itu akan nanti diserap kembali. Ya, sampai di tubulus contortus distal tidak ada lagi asam amino, tidak ada lagi glukosa. Kemudian ini menjadi lebih pekat ya karena airnya terus diambil di sepanjang jalan. Ya, NaCl-nya juga terus diambil di sepanjang jalan. Sebenarnya yang utama yang kita buang di urin itu urea. Ya. Jadi urea itu ketika keluar dari sini urea itu tidak akan pernah diserap lagi. Ya. Jadi kenapa air urinnya bisa jadi pupuk? Ya karena memang mengandung urea. Dari mana datangnya urea? Hasil pemecahan protein, hasil pemecahan asam amino. Ini bagaimana darah bersinggungan dengan tubulus Malpighi. Ya, ini darah-darah yang mengandung sampah. Ya, nanti bersinggungan dengan epitel dari tubulus Malpighi. Jadi semacam barter. Ya, sampahnya dibuang ke tubulus Malpighi. Jadi ini tadi kapsul Bowman yang seperti cakram. Ini kapsul Bowman. Ya, ini nanti setelah batas ini tubulus contortus proximal. Ini adalah arteri yang membawa darah bersih. Oh ini bukan, ini iya betul, ini yang membawa darah bersih, ini yang membawa darah kotor. Ini sel-sel darah yang banyak itu, ya tidak ada yang masuk ke dalam tubulus contortus proximal. Ya, jadi sangat rapat saringannya. Ini lihat bagaimana proses penyaringan, jadi ditekan sehingga airnya yang keluar, tapi isinya, ya sel-sel darahnya tidak akan pernah melewati membran proses filtrasi. Jadi kalau di urin sudah menemukan trombosit, sudah menemukan sel darah putih, sudah menemukan sel darah merah, itu berarti sudah ada indikasi kerusakan ginjal. Ya, tapi belum tentu juga sih. Kenapa belum tentu?
Kalau kita menemukan darah merah di urin, menemukan darah putih atau menemukan trombosit, kalau bukan dari filtrasi, kira-kira dari mana? Kenapa dia bisa masuk ke urin? Coba, siapa yang bisa logikakan? Mungkin, Pak. Hah? Luka pada saluran urinnya mungkin, Pak. Iya, betul. Luka pada kantung kemih, luka pada ureter, luka pada uretra. Kenapa bisa luka? Ada yang tahu? Kenapa bisa luka? Jadi ya, kalaupun itu bukan darah merah, itu belum tentu dari ginjal, belum tentu kebocoran ginjal. Bisa jadi kan dari ginjal tadi masih ada ureter, masih ada kantung kemih, masih ada uretra. Bisa jadi lukanya di situ. Jadi luka, pembuluh darahnya terbuka. Ya, sehingga darah yang terdapat di ureter, di kantung kemih, atau di uretra mengalir bersama urin. Ya. Kenapa kira-kira bisa luka uretranya? Luka ureternya atau luka kantung kemihnya? Ada yang tahu? Mungkin karena ada peradangan Karena ada peradangan. disebabkan oleh bakteri. Ya, ini terutama penyakit ini ya, penyakit-penyakit pada uretra. Penyakit-penyakit pada kantung kemih. Ya, penyakit yang saya katakan tadi ada sipilis, ada raja singa. Itu yang membuat uretranya itu meradang dan bisa luka. Ya, sehingga ada sel darah yang ditemukan bersama urin. Ini bagaimana proses yang terjadi penyerapan kembali, reabsorpsi, terutama di lengkung Henle ya, dan di tubulus ya di sepanjang saluran sih, dari lengkung Henle, tubulus contortus distal, tubulus collectivus, itu masih mengambil kembali natrium, mengambil kembali air, mengambil kembali Cl, mengambil kembali K, ya. Sedangkan yang dimasukkan dalam tabung-tabung ini, jadi dikirim bersama urin keluar tubuh itu sisa obat-obatan. Jadi ketika kita mengkonsumsi obat, maka urinnya akan bau obat. Ya, karena tidak semua obat itu diserap oleh tubuh. Kemudian di sini ada ion H+, ada ion NH4 yang dibuang bersama urin. Jadi kalau panahnya masuk, itu ya ditambahkan ke urin. Kalau panahnya keluar, itu berarti diambil kembali dari urin. Yang beda warna merah dengan biru, kalau yang warna merah itu menggunakan ATP, karena secara transport aktif, sedangkan yang warna biru itu secara transport pasif. Panahnya keluar, itu diambil kembali masuk ke dalam tubuh, panahnya ke dalam, itu berarti dibuang bersama urin. Ini zat yang di air absorpsi, ada glukosa, ada asam laktat, ada asam amino, dan vitamin. Ada ion bikarbonat, air, natrium, kalium, klorida, dan zat lain yang tergantung kontrol dari hormon. Ini yang terjadi di tubulus contortus proximal, ada sodium, ada vitamin, glukosa, asam amino, ya ini banyak zat yang kembali diambil di tubulus contortus proximal. Cara pengambilannya ini dengan menggunakan transfer aktif, dengan menggunakan ini juga transfer aktif, dengan transfer pasif, ya jadi bisa dibaca di sini. Ini di lengkung Henle, yang diambil kembali ada air, ada natrium, ada Cl, ada kalium. Ya, cara pengambilannya ada yang osmosis, ada yang aktif transport, dan ada yang transport pasif. Ini proses skematiknya, ya apa yang keluar, apa yang masuk di sepanjang TKP, lengkung Henle, TKD, dan tubulus collectivus. Jadi sebagian besar yang diambil itu NaCl ya, air, sebagian besarnya. Ini warna yang berbeda, warna pink itu aktif transport, warna biru pasif transport, yang warna hijau itu sekresi, dalam bentuk sekresi. Ini penjelasan lebih lanjutnya, apa-apa yang diambil dalam setiap bagian tabung. Ya. Kemudian ini di collecting duct, di tubulus pengumpul yang warna ini. Jadi mulai dari TKP, lengkung Henle, TKD, dan sampai ke tubulus collectivus masih terus diambil zat-zat yang jika dibutuhkan oleh tubuh.
Ya, jadi prosesnya itu tidak selesai di glomerulus. Ya, tetapi ketika sudah keluar dari sini, sudah masuk ke ureter, itu prosesnya sudah selesai. Dari ureter itu hanya pipa, masuk ke kantong kemih hanya penyimpanan sementara, kemudian ke uretra itu juga hanya pipa untuk membuang air ke luar tubuh. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ini mungkin nanti bisa dikerjakan di rumah, buat perbandingan jenis dan konsentrasi ion antara darah dengan urin. Jadi misalnya kalau di darah, ion Na-nya berapa persen, kalau di urin berapa persen, ion Cl di darah berapa, di urin berapa. Kemudian kalau ditemukan glukosa atau protein pada urin, kira-kira di mana masalahnya? Kalau ditemukan keton, hemoglobin, leukosit, eritrosit, apa masalahnya? Ketika kita minum kopi, minuman berenergi, urin menjadi lebih banyak, menjadi lebih keruh dan lebih kekuningan. Kira-kira kenapa? Apa itu cuci darah? Bagaimana prosesnya? Apa itu batu ginjal? Kenapa bisa terjadi? Kenapa anak usia di bawah 2 tahun, ya, sebagian besar urinnya, pipisnya, itu tidak bisa terkontrol. Jadi mereka itu pipis ya pipis, celananya basah, ya. Coba, ini mungkin saya kasih waktu sekarang pukul berapa ini? 8.54. Coba sekitar 6 menit didiskusikan. Yang nomor 1 mungkin tidak usah nanti di googling saja itu, agak banyak jawabannya. Coba dari nomor 2 sampai nomor 8. Jam 9 nanti kita diskusi. Silakan.
Bentar. Silakan, siapa yang bisa jawab? Ayo. Pak. Maaf Pak, Zaratin tadi terkeluar ini jawab nomor berapa? Nggak apa-apa, yang mana saja. Pilih Pak. Boleh. Izin menjawab nomor 4 Pak. Ayo, ya. Nah, jadi kopi atau minuman berenergi itu merupakan salah satu zat diuretik. Itu bertentangan dengan hormon ADH tadi. Dimana kan hormon ADH tadi menekan pengeluaran air pada urin. Jadi kalau misalnya kita minum kopi atau minum berenergi, jadi tidak dapat. Jadi air yang keluar itu tidak dapat ditekan. Jadi urinnya itu lebih pekat, gitu Pak. Air yang keluar tidak dapat ditekan, maka urinnya bukan lebih pekat, urinnya lebih banyak. Iya, lebih banyak Pak. Nah, kenapa menjadi lebih pekat? Lebih encer maksudnya Pak. Ya betul, lebih encer. Tapi kan di situ ada pertanyaannya lebih keruh dan lebih kekuningan. Kalau dia lebih banyak sudah dapat jawabannya ya, karena
hormon zat diuretik berlawanan dengan antidiuretik. Sehingga ketika minum zat diuretik, maka produksi air itu tidak bisa ditahan. Air pasti akan keluar, sehingga urinnya menjadi lebih banyak. Pertanyaan berikutnya, kenapa menjadi lebih keruh? Dan kenapa menjadi lebih kekuningan? Izin menambahkan, Pak. Ya, lanjut. Ini mungkin menjadi lebih keruh karena kafein dapat menyebabkan tubuh mengalami dehidrasi, Pak. Oke, tubuh mengalami dehidrasi. Ya, jadi zat-zat berenergi ini kan mengandung glukosa yang lebih banyak. Ya, biasanya di zat-zat hemapiton, apalagi yang itu gulanya tinggi. Dan gula itu kan nanti akan dimetabolisme, menghasilkan zat sisa. Zat sisa itu pasti akan dibuang. Nah, hasil pembuangannya itulah yang membuat urin kita menjadi berwarna lebih keruh dan lebih kekuningan. Ya. Jadi lebih banyak, lebih keruh, dan lebih kekuningan. Lanjut, siapa yang lain? Dewi, Pak. Ayo, Dewi. Coba menjawab yang nomor 2. Glukosa atau protein pada urin itu kelainannya apa? Kalau pada protein dalam urin itu kelainannya namanya proteinuria. Itu salah satu penyebabnya karena infeksi ginjal. Nah, kalau yang glukosa dalam urin itu nama kelainannya glikosuria. Itu salah satu penyebabnya karena diabetes mellitus. Salah satu penyebabnya karena diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu kan membuat glukosa mengalir terus bersama darah. Sehingga glukosa tinggi dalam darah. Akibatnya nanti glukosa akan terdeteksi di urin, ya, karena terlalu banyak ginjal tidak mampu lagi menyaring glukosa tersebut. Oke, salah satu penyebabnya adalah karena diabetes mellitus. Kalau penyebab yang lain? Apa? Diabetes gestasional dan renal glikosurial. Apa itu? Apa itu? Apa pengertiannya itu? Sebenarnya kan sudah sedikit kita bahas ya. Jadi kalau ada glukosa, ada protein dalam darah itu, kemungkinan sudah ada indikasi gagal ginjal ya. Jadi nefronnya tidak bisa lagi menyaring secara maksimal. Penyebabnya ya banyak. Apakah tadi karena diabetes mellitus ya, atau penyebab yang lain. Kalau glukosa atau urin itu, kalaupun luka ureter, kalaupun luka uretra, itu biasanya nggak akan keluar. Jadi kalau adanya glukosa atau protein itu di urin, kemungkinan itu memang di ginjalnya yang bermasalah. Bukan di saluran pembuangannya, bukan di kantung kemihnya. Ya, penyebabnya banyak. Nah, kalau yang ini, yang di bawahnya itu, keton, Hb, leukosit, eritrosit, nah, bisa jadi tadi karena adanya luka pada saluran perkemihan. Kalau keton ini, ya ini indikasi sakit berat biasanya. Jadi kalau leukosit, eritrosit pada urin itu bisa jadi karena bukan ginjalnya, tapi karena di saluran pembuangannya yang luka. Tapi kalau ditemukan keton, ditemukan hemoglobin, kalau hemoglobin juga bisa jadi luka. Tapi kalau ditemukan keton itu biasanya sudah sakit berat. Sangat jarang ditemukan keton pada urin. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 5, 6, 7, 8. Saya, Pak, Sabira nomor izin 5, menjawab Pak. nomor 6. Izin menjawab, Pak, nomor 5. Yang di bawah ini tadi siapa ini? Ayo, Bella, silakan Bella. Nomor 6, Pak, batu ginjal. Ya. Jadi batu ginjal itu terbentuk saat urin lebih banyak mengandung zat pembentuk kristal dibanding cairan dalam urin, Pak. Nah, terbentuknya dari limbah dalam darah yang membentuk kristal, yang kemudian menumpuk pada ginjal. Contoh zat kimia yang membentuk batu ginjal itu kalsium dan asam oksalat. Tidak harus di ginjal ya, jadi bisa jadi di ureter, bisa jadi di uretra.
Ya, jadi tidak mesti di ginjal. Jadi batu ginjal yang paling sering itu di ureter rasanya. Ya, jadi tergantung apa ya. Lanjut. Di saluran urin, Pak. Iya, ureter itu kan saluran urin. Ya. Jadi tergantung apa yang kita makan ya. Semakin banyak zat-zat yang berpeluang untuk mengendap, semakin cepat batu kapurnya terjadi atau batu ginjalnya terjadi. Bisa jadi di ureter yang paling sering. Walaupun di ginjal juga sering terjadi. Kalau di operasi di ureter lebih mudah. Ya, kalau ureter itu kan tinggal buka pipanya, keluarkan batu ginjalnya, sambung lagi. Tapi kalau membuka ginjal, kalau misalnya batu ginjalnya di pelvis renalis, nah itu sangat susah. Ya, karena kita harus membongkar ginjalnya dulu, baru dikeluarkan batu ginjalnya. Ya. Lanjut. Nomor 5, Pak. Nomor Lucy izin 5, Pak. menjawab, Izin Pak. menjawab. Yang pertama yang perempuan ini siapa? Ayo silakan Lucy ya. Lucy, Pak. Ayo. Ayo Lucy ya. Nah, jadi cuci darah itu atau disebut juga dengan hemodialis. Hemo artinya darah dan dialis berartinya pemisahan zat terlarut. Hemodialis berarti proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan dari luar tubuh. Nah, proses cuci darah itu adalah dengan cara memasukkan jarum ke tubuh pasien, lalu aliran darah tersebut dimasukkan ke dalam mesin pencuci darah. Setelah darah kotor disaring oleh mesin pencuci darah, lalu darah yang telah dibersihkan dialirkan kembali ke dalam tubuh. Jadi mirip dengan ginjal buatan ya, tapi letaknya di luar tubuh. Jadi darah kita yang 5 liter tadi itu harus mengalir melalui apa nama alatnya? Alat dialisis ya. Jadi dialirkan secara bertahap. Dikeluarkan misalnya dari arteri atau dari vena, masuk ke alat, nanti masuk lagi ke dalam tubuh. Jadi yang menggantikan fungsi ginjal itu alat dialisis tersebut. Jadi membran yang sangat halus, nanomembran ya. Mirip dengan fungsi ginjal. Nah, cuci ginjal itu berapa biayanya sekarang? Ada yang tahu? Cuci darah bukan cuci ginjal. Berapa biayanya? Nggak ada yang tahu berapa biayanya? Siapa? Belum ada? Kalau saya nggak salah biaya itu sekarang nggak mahal ya. 300 atau 400.000 sekali cuci darah. Cuma antri mungkin. Ya, jadi kita selama ini menikmati ginjal gratis. Ya, cuci darah itu kalau sudah parah itu mungkin sekali 3 hari harus cuci darah. Coba sekali 3 hari harus ke rumah sakit ya untuk menggantikan fungsi ginjal. Dan ya kita selama 60-70 tahun dapat menikmatinya secara gratis. Ya, asalkan dapat merawat ginjalnya secara baik. Cara merawat ginjal ya banyak minum, hindari minuman-minuman yang tidak dikenal oleh tubuh, ya terutama yang mengandung kristal tinggi, ya yang asam uratnya tinggi, yang tapi sebenarnya kita harus memetakan kondisi tubuh kita terlalu banyak, terlalu sedikit, bagaimana? Karena itu tetap dibutuhkan. Kita tetap butuh asam urat, kita tetap butuh kapur, kita tetap butuh asam oksalat. Cuma kalau jumlahnya terlalu tinggi, nah itu nanti akan dibuang. Nah, pembuangannya ini rentan untuk mengendap. Ya, jadi kita harus membaca pola diet ya. Diet yang bagus itu bagaimana? Pola makan yang bagus bagaimana? Jangan sampai kekurangan, jangan sampai kelebihan. Kelebihan itu nanti akan memicu batu ginjal. Ya. Oke, berikutnya nomor 7 dan nomor 8. Siapa yang mau jawab? Izin menjawab nomor 7. Nomor 8. Nomor 7 siapa yang perempuan ini? Aida. Ayo, silakan. Kenapa usia kurang dari 2 tahun itu sebagian besar buang air kecilnya tidak terkontrol atau ngompol? Itu dipengaruhi oleh kandung kemihnya yang masih kecil. Jadi volumenya itu tidak mampu untuk mengontrol produksi urin yang terlalu banyak. Jadi itu keluar jadi kayak ngompol. Siapa tadi ini? Aida, Pak. Aida.
Karena volume kantong kemihnya yang terlalu kecil. Ya, sehingga belum mampu menampung urinnya. Oke, ada pendapat yang lain? Izin menambahkan, Pak. Ayo, ya. Karena juga hormon antidiuretiknya yang belum terlalu berfungsi, Pak. Jadi sehingga pengeluaran urinnya juga tidak terkontrol. Hormon antidiuretiknya yang belum terlalu berfungsi. Oke. Yang lain silakan. Ada tambahan? Izin, Pak. Ayo, ya. Karena kandung kemihnya belum berkembang secara sempurna dan saraf yang mengatur hubungan kandung kemih dengan otak masih berkembang. Saraf yang mengatur hubungan kantong kemih dengan otak masih berkembang. Ya. Ada lagi, belum, masih ada satu lagi yang tambahan pentingnya. Izin Pak, mungkin otot-otot dari kantung kemihnya masih lemah Pak. Otot dari kantong kemihnya masih lemah. Jadi waktu histologi mungkin kita pernah bahas bahwa di kantung kemih ini ada dua katup. Jadi katup saat dari ureter masuk ke kantung kemih, ya, dan saat dari kantung kemih ke lingkungan. Kantung kemih ke lingkungan ini yang disebut sebagai katup eksternal uretra. Nah, katup eksternal uretra ini belum bisa dikontrol. Tadi yang jawab itu belum bisa diperintahkan oleh saraf. Ya, jadi dia itu baru bisa terhubung dengan saraf secara sadar itu setelah berumur 2 tahun. Ya, jadi nanti kita lihat di bawah gambarnya ada katup eksternal uretra ya yang kita kontrol. Kalau pada dewasa yang bisa kita kontrol. Nah, pada anak di bawah 2 tahun mereka belum bisa mengontrol katup ini. Jadi kalau katup kemihnya penuh ya sudah keluar. Ya, katup eksternal uretra. Satu lagi yang terakhir, apakah cangkok ginjal dapat, tapi sudah kita bahas tadi ini ya. Dan apa resiko bagi pendonor sudah kita sampaikan tadi, resikonya dia akan mudah kelelahan. Kalau resiko bagi penerima apa? Izin menjawab, Pak. Ayo, silakan. Jadi kalau untuk resiko bagi penerimanya itu, jika ginjal itu tidak cocok bagi tubuhnya, maka ginjal itu akan gagal berfungsi. Akibatnya nanti bisa menjadi infeksi atau ada penggumpalan darah pada ginjal tersebut. Ya. Jadi cangkok ginjal ini mirip dengan transfusi ya. Jadi main cocok-cocokan. Kalau tubuh seperti yang kita sampaikan, kita bahas di sistem reproduksi, dari suami saja, sperma suaminya itu dihitung sebagai makhluk asing oleh tubuh wanita. Karena tidak pernah dikenal sebelumnya, sehingga menyebabkan ketidaksuburan. Nah, apalagi ini ginjal dalam bentuk organ yang sangat besar. Darah juga kadang ditolak, tidak boleh masuk karena dianggap sebagai makhluk asing. Apalagi ginjal yang sangat berat, sangat besar. Jadi resiko yang paling umum adalah resiko imunitas. Jadi penolakan terhadap ginjal yang dimasukkan. Jadi ginjal itu coba dihancurkan, coba ya, jangan sampai masuk ke dalam tubuh. Jadi orang yang cangkok ginjal itu biasanya sistem imunitas, sistem kekebalan tubuhnya dilemahkan. Ya, jadi agar jangan menghajar ginjal yang baru masuk. Nah, itu beresiko. Kalau sistem imun dilemahkan, ya penyakit mudah masuk. Ya, tapi ya pilihannya begitu. Kalau tidak nanti ginjal itu dihajarnya, dihancurkannya. Karena dianggap sebagai makhluk asing. Jadi ya yang cangkok ginjal itu mungkin 3 bulan sampai 6 bulan itu ya perawatan untuk bagaimana tubuhnya mampu menerima ginjal yang dimasukkan. Yang paling umum adalah tubuhnya dilemahkan, diturunkan sistem kekebalan tubuhnya. Sampai ginjal tersebut cocok hidup di tempat yang baru. Ya, itu risiko bagi penerima. Jadi bisa gagal cangkok ginjalnya. Makanya cangkok ginjal, cangkok hati, itu diusahakan dari orang yang berkerabat. Ya, orang yang berkerabat agar penolakan itu menjadi lebih sedikit ya, karena sudah sama-sama mengenai gennya itu kan. Kalau kakak beradik misalnya ya, atau antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, itu kan gennya itu banyak yang sama. Tapi antara suami dengan istri nggak bisa, karena suami istri itu bukan hubungan darah ya. Jadi cangkok ginjal, cangkok hati itu
diusahakan yang memiliki kekerabatan secara genetik. Oke, 9-17. Kita lanjut. Ini ureter tadi sudah, ya, sambungan dari ginjal ke kantung kemih, dibantu dengan gerakan peristaltik, gerakan remas-remas dari dinding ureter, dan gerakan gaya gravitasi. Jadi urin akan lebih mudah turun ketika dalam posisi berdiri atau dalam posisi duduk, ya, bukan dalam posisi berbaring. Tapi tidak terlalu berpengaruh sih. Kantung kemih, dinding tebal, berupa otot polos, epitelnya transisional, dia akan epitelnya berbentuk kubus ketika kosong, dan menjadi pipih ketika berisi. Menyimpan urin sementara itu paling 3-4 jam ya. Volumenya apa? Ukurannya akan mengecil seiring usia. Jadi semakin tua nanti semakin sering ke kamar mandi. Ya, karena apa? Daya tampung dari kantung kemihnya semakin kecil. Memiliki 3 katup ya, 2 dari ginjal, 1 ke uretra. Ini kantung kemih. Ini katup tadi. Katup dari ureter, ini yang katup ke uretra. Keluar, ini yang kantong kemih. Ini dari ureter bebas masuk, jadi asal ginjal ngirim, masuk. Tapi dari sini ke lingkungan, ke kamar mandi, itu diikat oleh ini. External uretral sphincter. Ini yang saya katakan tadi, kalau pada anak di bawah 2 tahun, ini belum bisa berfungsi. Nah, kalau sudah di atas 2 tahun, ini bisa dikontrol. Jadi ketika nahan pipis, memang pipis itu sudah sampai di ujung, sudah hampir di ujung. Jadi paling hanya 2-3 cm saja dari lubang pengeluarannya. Karena katupnya itu berada di bagian ujung. Katupnya ada 2 ya, dari sini ke sini yang kita sebut sebagai uretra. Yang pada perempuan itu sekitar 44 cm ya, pada laki-laki sekitar 20 cm. Jadi laki-laki lebih mampu menahan pipis dan volume daya tampung urinnya juga lebih banyak. Ini uretra, oke, pada pria 20 cm digunakan untuk pengeluaran urin dan juga sperma. Kalau pada wanita 4 cm hanya untuk pengeluaran urin. Dikontrol oleh 2 katup, ini tadi 2 katupnya, katup ini sama katup ini, internal dan eksternal. Yang bisa dikontrol itu yang eksternal. Aktif mulai umur 18 bulan ya, sekitar 2 tahun. Urin normal sekitar 1,5 liter per hari, berwarna kuning karena ada penghancuran hemoglobin. Berbau, beraroma ya, karena ada amoniaknya, ada asam uratnya. Memiliki pH sekitar 6, kemudian memiliki gaya gravitasi sekitar 1,001, jadi akan turun ke bawah ya. 95% isinya air, 5% lain itu urea, anorganik, pigmen, toksin maupun hormon. Ya. Ini tadi yang pertanyaan pertama ya, perbandingan komposisi darah dengan urin. Jadi urea di darah itu 4,8 gram, ya, sedangkan di urin itu 25 gram. Jadi ini perbandingannya, glukosa itu di darah 3 gram, di urin itu 0. Protein di darah 200 gram, ternyata ada di urin ya, sampai 0,1 gram. Perbandingan kandungan antara darah dengan urin. Kemudian sebenarnya hasil penghancuran dari protein itu amonia. Tapi sudah kita bahas di fisiologi hewan bahwa untuk mengeluarkan amonia itu perlu jumlah air yang sangat banyak. Makanya kalau pada hewan air kayak ikan itu mereka mengeluarkan amonia. Tapi pada hewan darat itu tidak bisa karena jumlah air di tubuh kita tidak semelimpah pada ikan. Maka amonia harus dikonversi menjadi uretra. Yang melakukan konversi amonia menjadi uretra adalah hati. Ya. Sebenarnya hasil pemecahan asam amino itu menjadi amonia. Tapi karena kita tidak susah kita membuang amonia, maka amonia harus diubah menjadi urea. Ini yang kondisi urin abnormal, bisa mengandung glukosa, penyakitnya diabetes, bisa mengandung protein, nama penyakitnya proteinuria atau albuminuria. Ini mengandung keton, mengandung hemoglobin, mengandung empedu, mengandung darah merah, mengandung darah putih.
Ini penyebab-penyebabnya. Kalau darah putih kemungkinan infeksi saluran kemih, ya, yang dari penyakit kelamin, ya. Kalau eritrosit bisa jadi ya sama juga pendarahan di saluran urin. Kalau ada empedu yang warna hijau itu kemungkinan sakit hati, ya, hepatitis. Kemudian kalau ada hemoglobin bisa jadi karena efek dari transfusi, kemudian anemia atau kebakar hebat, ya, mengalami terbakar. Kemudian kalau ada keton itu bisa jadi karena kelaparan yang sangat hebat, ya, jadi kekurangan gizi atau diabetes mellitus yang tidak diobati, ya, jadi banyak. Jadi warna urin berbeda itu kandungannya berbeda. Ini pengaturannya ADH yang mengatur antidiuretika hormon, nanti yang akan mengatur apakah urinnya encer atau pekat. Ini mungkin dibaca saja, sudah 923. Ini prosesnya dikontrol oleh hipotalamus. Ya, kafein akan mengganggu fungsi dari ADH. Kemudian dibantu oleh hormon renin, angiotensin, ya, dan aldosteron untuk mengurangi pembuangan air. Ini hormon-hormon yang berpengaruh dalam mengontrol urin. Ini tadi cuci darah, jadi diambil dari pembuluh apa kira-kira vena atau arteri mungkin, dimasukkan ke tabung, ya. Kemudian sampahnya akan masuk ke sini, ya. Darah merahnya akan kembali, darah bersih akan kembali dimasukkan ke dalam tubuh. Alat ini yang mahal sebenarnya. Kalau cairan untuk prosesnya itu ya tidak terlalu mahal. Cairan dialisisnya itu yang kita bayar kalau melakukan proses cuci darah. Sekitar 300.000 per cuci darah. Ini tadi sudah kita bahas, indikator warna urin menunjukkan kesehatan seseorang. Ini mungkin dibahas di rumah saja, minggu depan kita bahas. Kenapa amonia harus diubah menjadi urea, tadi sudah kita bahas ya. Apa resiko jika mengkonsumsi terlalu banyak protein, apa resiko jika terlalu banyak minum, bagaimana dengan pola diet herbal yang menggunakan tumbuh-tumbuhan diuretik, adakah dampak negatifnya? Minggu depan mungkin kita bahas. Baik, tidak usah ada pertanyaan dulu, kita masih punya 1 kali minggu depan. Minggu depan itu sistem indera, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Jadi diskusi sistem ekskresi kita lanjutkan minggu depan saja. Ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Saya tutup ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Mau ayam siapa itu?